Rewrite, karya Azara Natasha. Prolog. Kata orang, persahabatan itu indah jika kita bersama selamanya. Namun tidak semua persahabatan itu bisa indah selamanya. Ini adalah cerita tentang Kenzo Algesranawan, cowok tampan rupawan, baik hati, dan tidak sombong, meski sedikit menjengkelkan. Iya, cerita ini mungkin sudah tak asing lagi di telinga kalian. Dan biasanya banyak cerita tentang persahabatan yang berujung friendzone. Tapi maaf, ini bukan cerita tentang itu. Ini adalah tentang Kenzo yang setia menunggu 9 tahun lamanya demi sahabat kecilnya. Bukan bodoh, tapi ia hanya menepati janji. Sebuah janji di mana ia akan memberikan kembali sesuatu yang dulu harus ia jaga. Apa salah menjaga hati hanya demi mendapatkan kembali sesuatu yang sudah pergi? Kenzo hanya tak mau jika dipertemukan kembali dalam keadaan tidak baik-baik saja. Bukankah dulu, saat perpisahan mereka semuanya baik-baik saja? Sayangnya, memang sosok itu tidak pernah menjanjikan untuk kembali, hingga Kenzo harus membangun dinding kokoh untuk mengukir nama itu di hatinya. Kenzo itu adalah mood booster. Tapi, tidak ada yang tahu kalau ia berpura-pura bahagia dan membahagiakan mereka semua. Agar mereka tak melihat seberapa hancurnya ia saat rindu menerpa hatinya. Udah 9 tahun loh lah. Kamu gak ada niatan buat kabarin atau bahkan datang buat sembuhin rindu aku? Tahu rasanya bergumam tanpa jawaban? Merindukan tanpa balasan? Mengharapkan namun disia-siakan? Semuanya Kenzo rasakan. Lelah rasanya jika harus menunggu lagi. Lelah rasanya jika harus terganggu rindu lagi. Dan akhirnya, sekian lama menunggu, usahanya menjaga hati tidak mengkhianati. Tekad tentang ia pasti kembali, kini terbukti. Hatinya berdebar hebat saat mendengar ada murid baru di kelas sebelah. Syakila, sahabat masa kecilnya itu. Ia datang dengan wajah cantik dan mata hazel, masih menjadi hal yang paling Kenzo sukai darinya. Namun, Kenzo diselimuti perasaan heran. Kenapa gadis itu seperti melupakannya? Lala, ujar Kenzo. Iya? Apa kita pernah ketemu? Aku Kenzo, sahabat kecil kamu lah. Gue merasa belum pernah ketemu loh. Aneh. Mengapa bisa ia melupakannya? Padahal memori tentangnya masih melekat di hati dan pikiran Kenzo. Mulai saat itu, Kenzo memulainya dari awal. Ia mencoba untuk membuat Syakila mengingat semuanya. Kalau gitu, sekarang lo mau jadi sahabat gue? Sorry, gue gak percaya persahabatan cewek dan cowok. Gue yakin kalau kita sahabatan, ujung-ujungnya bakal ada yang jatuh hati. Entah lo ataupun gue. Penolakan. Bukan Kenzo namanya jika tidak bisa meluluhkan hatinya lagi. Bab 1. Semoga yang niatnya singgah menjadi sungguh. Yang modus menjadi serius. Waktu 9 tahun itu terasa begitu singkat. Dan kini Kenzo sudah tumbuh menjadi laki-laki tampan dan banyak dikagumi perempuan. Perannya di SMA Dharma Wangsa, SMA paling populer di kota Bandung, sangat penting. Selain menjadi ketua OSIS, ia juga memegang jabatan ketua ekskul basket. Pagi Kak Kenzo, sapa salah satu murid perempuan yang merupakan adik kelasnya saat Kenzo melewati kelasnya. Masih pagi saja, sudah banyak yang memperhatikannya. Pagi, balas Kenzo sambil tersenyum. Beberapa murid perempuan yang juga ada di sana langsung menjerit histeris. Entah karena apa, mungkin kesurupan. Terlalu bahaya jika Kenzo tersenyum tiap detik. Bukan hanya menjerit histeris, bisa jadi mereka menghalu yang tidak-tidak. Kenzo masuk ke dalam ruang kelasnya. 11 IPA 3. Kelas terbaik pada angkatan kali ini. Kelasnya ini lebih sering dipilih jika ada kompetisi atau olimpiade. Ken, baru datang. Menurut lo, Le? Leoni Askiali Rizky, ia adalah sahabat Kenzo dari SMP. Ia tidak terlalu tampan, namun bisa membius para wanita dengan senyumannya. Keren gak gue datang paling awal? Lumayan lah, ada kemajuan. Ucap Kenzo sambil menaruh tas ranselnya di kursinya. Biasanya Leo datang berbarengan dengan suara bel. Tapi kali ini tidak.
Sample complete. Ready to continue?